Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Tahun 2026 ini siapa sih yang masih pakai Internet Explorer? Kayaknya orang-orang sudah pada meninggalkan browser legendaris ini ya, yang dimana ini adalah sebuah browser yang sangat penting untuk bisa mendownload browser favorit kalian. Betul nggak sih? Mungkin meme-nya kayak gitu ya. Tapi teman-teman kayaknya kalau misalnya mau mencoba Internet Explorer di tahun ini, mungkin teman-teman kalau masih menggunakan Windows 7 sih oke gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan Windows 10 ke atas, kayaknya teman-teman harus hati-hati. Karena di sini saya punya sebuah shortcut yang bernama Internet Explorer. Saya menemukannya di sebuah website yang saya tidak bisa kasih tahu lah, karena ini kayaknya berbahaya. Curiganya sih seperti itu. Ya udah deh, sekarang saya akan coba. Dan Internet Explorer-nya apa sih? Langsung tiba-tiba jendela command prompt terbuka seperti ini. Banyak banget. Sampai ngebuat PC saya nggak tahu nih. Kok tiba-tiba seperti ini ya? Saya padahal hanya membuka si Internet Explorer. Itu bentuknya, itu loh, shortcut. Tapi tiba-tiba langsung seperti ini. Dan ini kalau dilihat dari komennya sih, komen prompt-nya bener-bener nggak ngebuka apa-apa sih. Dia hanya ngebuka komen prompt ansih, nggak ada apa-apa. Bener-bener nggak ada kayak komen yang misterius gitu atau lain sebagainya. Nggak ada. Tapi ini dia hanya membuka komen prompt saja dan akhirnya sampai ngebuat PC saya nge-lag kayak gini. Nge-lag tuh. Tuh, sampai langsung black screen seperti ini. Langsung ada suara kayak tirung gitu kan, yang dimana kayaknya Windows-nya error. Dan sudah, seperti ini. Saya coba Ctrl Alt Delete deh. Ctrl Alt Delete nggak berfungsi. Sama sekali nggak berfungsi. Boro-boro ya, Ctrl Escape juga nggak bisa. Buka Task Manager juga tuh. Tiba-tiba nggak bisa tuh. Malah kursor saya tiba-tiba ada dua seperti ini. Kenapa ini ya terjadi? Coba deh, saya coba untuk hard reset dulu. Oke, saya sudah meng-hard resetnya. Sekarang untungnya sih normal ya, PC kita nggak kenapa-napa di sini. Dan masuk ke dalam desktop, sepertinya masih normal saja sih. Nggak kejadian aneh apapun sih di sini. Masih normal. Dan untungnya masih baik-baik saja gitu untuk Windows-nya. Coba deh ya, sebagai pembuktian, kita coba untuk buka Task Manager. Buka Task Manager, terus kita buka bagian sini. Bagian CPU dan juga memorinya. Apakah tiba-tiba ada kenaikan tertentu atau bagaimana? Kita coba untuk buka lagi ya. Kita mungkin coba buka di sini ya. Kita coba, terus kita coba buka lagi dan Oke, penuh sekali. Dan ternyata malah ketutup ini di sebelah sini ya. Oke, tuh. CPU-nya 100 ya, teman-teman bisa lihat ya. Dan RAM saya, oke, ini alokasinya saya memang sengaja hanya 4 GB sampai 100%. Ini kayaknya teman-teman mau punya RAM 32 GB pun, atau mungkin 64 GB atau 128 GB, teman-teman mau nambah di tahun 2026 ini yang harganya lagi naik semua ini, kayaknya teman-teman nggak akan peduli deh. Tetap RAM akan 100%. CPU juga akan 100%. Mau teman-teman pakai prosesor seri HX kalau misalnya di laptop, atau mungkin seri K gitu, tetap kayaknya nggak ngaruh deh. Seperti ini, bakal tetap 100% kayak gini. Luar biasa ya. Jadi, ini apa ya? Oke, mungkin teman-teman kayaknya agak kerasa kayaknya ini creepy ya. Ini sebenarnya komen yang sederhana loh ya. Kalau misalnya teman-teman coba untuk buat sendiri, teman-teman sebenarnya bisa. Kayak gimana caranya? Saya coba tunjukkan lah ya. Oke, saya sudah hard reset lagi, dan caranya tuh sebenarnya gampang loh. Jadi ini kalau misalnya kita lihat, kayaknya memang virus banget gitu ya. Karena ini adalah sebuah shortcut yang nggak jelas. Tapi kalau misalnya teman-teman coba untuk buat sendiri, ini sebenarnya bisa loh. Ini kayaknya kalau saya lihat ya, komennya kurang lebih seperti ini. Kita buat di notepad dulu ya. Kita buat echo off. Jangan lupa seperti ini ya. Atau seperti ini misalkan. Jadi hanya ada 4. Kurang lebih seperti ini. Add echo off. Terus teman-teman kasih titik 2 atau kasih sectionnya. Terserah mau dikasih nama apapun ya. Misalnya terserah seperti ini ya. Terus habis itu teman-teman pakai komen yang sangat banget sederhana. Yaitu start. Udah, seperti ini saja. Terus teman-teman kasih lagi go to A. Udah.
go to terserah seperti ini. Alias ke sectionnya seperti ini. Udah, hanya seperti ini saja teman-teman bisa membuat hal yang sama. Gitu ya. Kayaknya shortcutnya memang hanya seperti ini saja ya. Terus teman-teman jangan lupa untuk save as, kita coba ke dokumen, kita kasih nama terserah juga gitu ya, di dalam misalnya di dokumen atau di desktop lah, seperti ini. Terus jangan lupa kasih ekstensi BAT, terus teman-teman jangan lupa buat ini jadi all files. Udah, hanya seperti ini, kita save, dan sudah. Kita coba jalankan ya yang ini ya. Apakah mirip seperti Internet Explorer? Kita coba buka dan sama kan? Sama ya? Sama persis kan? Jadi, ini virus atau bukan ya? Tapi kayaknya kalau teman-teman ingin mencoba mendownload ini, mendownload Internet Explorer, teman-teman coba untuk install Internet Explorer, kayaknya ngapain juga ya? Karena Microsoft aja sudah menggantinya dengan Microsoft Edge yang berbasis Chromium, sama seperti Google Chrome. Jadi, nggak perlu lagi teman-teman menggunakan Internet Explorer. Jadi, kalau teman-teman masih ada yang menggunakan Internet Explorer, atau teman-teman menemukan shortcut ini, sebaiknya teman-teman hindari ya, karena ini cara penyelesaiannya hanya teman-teman hard reset aja. Teman-teman mau restart secara proper, susahnya minta ampun. Untungnya ini tidak membahayakan, tapi tetap hati-hati ya, seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, yang dimana ini sama ya, seperti yang tadi kita buat dan ternyata sama. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time.